Kita janji jam 8, saya sudah menunggu setengah jam, teman-teman belum hadir ya. Wes tak sabar-sabar ke wes pokoknya kayak gitu. Oke teman-teman semua, saya mohon bagaimana teman-teman mau bagus kalau teman-teman tidak bisa komitmen dengan diri sendiri ya. Saya tadi jam 8 tuh belum genap 10 orang ya. Mestinya kalau jam 8 itu ya bukan jam 8 dari rumah, apapun kegiatan kita yang ada di rumah, kita sudah bisa antisipasi supaya kita tidak terlambat. Mungkin seperti itu. Nanti karena di sini hari ini memang materinya materi bab 2 dan bab 4 yang akan saya sampaikan. Mungkin teman-teman semua saya yakin teman-teman semua itu sudah pinter-pinter semua kalau untuk bab 2 dan bab 4 karena memang itu pekerjaan sehari-hari kita di puskesmas. Enggak, yang kemarin SK. Nanti teman-teman semua materi hari ini dan hari kemarin itu saya masukkan ke dalam folder Dinkes Batang. Saya langsung membuat satu folder biar nggak kececer. Dinkes Batang, Mbak. Oke, bab 2. Pointernya mana, Mbak? Pointernya mana kemarin? Nah loh. Enggak, maksudnya buat merah-merahnya itu loh. Oh, boy. Enggak punya saya. Biasanya saya bawa perlengkapan tempur tuh lengkap, tapi punya saya rusak, belum sempat beli lagi. Oke, ini adalah standar akreditasi puskesmas bab 2 yang mana ini dulu menjadi bagian dari bab 3 dan bab 4. Bab 4 dan bab 5. Bab 6-nya mutunya UKM ya. Oke, teman-teman semua. Next. Next, Mas. Next. Ya. Dari bab 2 ini ada 5 standar ya. Kembali lagi PIS-PK menjadi satu standar. Jadi teman-teman tidak bisa mengabaikan dari awal bab 1, bab 2 nanti pun ada PIS-PK. Mau enggak mau, suka tidak suka memang harus dikerjakan karena merupakan prioritas nasional ya. Oke. Next. Nah, ini di dalam perencanaan pun, di dalam perencanaan untuk UKM kita juga tetap memperhatikan PIS-PK ya. Jadi ini kemarin masih ingat enggak di bab 1.1.1b tentang jenis-jenis layanan. Itu kan harus memperhatikan harapan dan kebutuhan masyarakat. Nyangkut nggak di sini? Nah, itu. Ya. Ini nyangkut, dokumennya sama. SMD, MMD, semuanya. Jadi nanti tetap juga di-upload di file dokumen. Nanti saya lihatkan contoh satu puskesmas yang sudah kami survei dan mendapatkan hasil paripurna. Saya cuma mencontohkan karena folder punya puskesmas itu tidak bisa dibagikan karena itu rahasia kami dari LPA, memang tidak boleh memberikan apapun file punya puskesmas ya. Jadi nanti saya cuma sekedar menampilkan saja, menampilkan sedikit supaya teman-teman tahu bahwa oh ternyata uploadnya itu banyak. Karena itu satu bab
satu bab itu kemarin filenya yang ada sampai 1.800.000 sekian kilobit. Iya, karena kan isinya dokumennya ada foto, PDF, begitu kan? Jadi ya memang akhirnya banyak kayak gitu, filenya file besar seperti itu. Ada yang punya pointer enggak ya? Karena pointernya ketinggalan. Oke. Nah, ini identifikasi harapan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi salah satu dasar kita menyusun perencanaan puskesmas. Oke. Nanti kalau di file ini nanti ke belakang RUK RPK-nya juga sama dengan di bab 1. Cuman kalau di bab 1 itu perencanaannya ada BLUD, ada BOK. Kalau di bab ini hanya BOK. Misalkan RPK-nya nanti RPK-nya KIA, ya di situ yang di screenshot istilahnya yang diberikan ya hanya RPA KIA, RPK KIA, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya sudah ada semua karena dana BOK kan memang sudah sesuai pakem ya, kita nggak bisa geser-geser apapun kecuali mungkin yang tidak ada di BOK kemudian dibiayai di BLUD juga nanti bisa dilampirkan di situ. Oke. Next. Nah, ini yang memang sebenarnya yang tidak pernah kita lakukan. Jujur wae lah. Saya sendiri juga seperti itu. Kita itu kan menyusun RUK. Kalau RUK sih kita menggunakan usulan ya, memang tetap usulan. Pasti dibikin usulan dari program seperti apa kayak gitu pasti ada. Tetapi kan kita sebenarnya itu tidak pernah melibatkan lintas sektor, benar nggak? Iya. Iya. Karena udah jadi, apalagi BOK ngertine entuk gelondongan saka Kementerian Kesehatan, kegiatannya jenis kegiatannya sudah ada, sub kegiatannya juga nomor rekeningnya sudah ada, benar nggak? Nah, bagaimana kita akan melibatkan lintas sektor dan masyarakat? Monggo dipikirkan sendiri dokumennya ya. Ngertine ono dokumene. Intinya adalah pertemuan lintas sektor. Makanya kemarin yang sudah saya ajarin, jadi dokumen yang ada di sini menjadi dasar dokumen di bab 1. Enggak hanya di bab 2. Bener gak? Dibaca deh. Data capaian kinerja. Kalau di dalam lintas sektor, kalau di sini, kalau di bab ini yang ditampilkan hanya capaian kinerja UKM-nya. Kalau di bab 1 menampilkan capaian kinerja baik dari KMP, UKM ataupun UKP. Kalau di sini hanya UKM di bab ini. Yang artinya indikator kinerja UKM adalah capaian kerja dari SPM. Itu. Oke, next. Ini sekarang kita benar-benar kalau di bab 212 ini adalah tentang pemberdayaan masyarakat UKBM ya. Monggo teman-teman, apakah pemberdayaan masyarakat yang di sini yang dilakukan apa saja? Selain itu, Posyandu itu milik siapa saya tanya? Milik desa ya. Terus jadi makanya ini saya hanya mengingatkan teman-teman semua
posyandu itu adalah milik desa karena nginduknya bukan di Kementerian Kesehatan tapi di Kemendagri. Ya. Induknya bukan di Kemenkes tapi di Kemendagri. Makanya teman-teman hati-hati kalau membuat monef. Jangan sampai teman-teman monef kok monef posyandu, bener ora? Posyandu ini ngene sapa? Wong kita cuman ngisi kok di situ. Yang dimonef orangnya, pelaksanaannya atau posyandunya. Ini memang hanya permainan kata-kata, tetapi itu nek menjadikan temuan kan ya pusing kita. Jadi makanya saya harap kalau masalah ngomong monef posyandu itu harus rinci. Karena kalau posyandunya sendiri bukan milik puskesmas, berarti yang harus monef adalah desa. Tapi dengan kegiatan yang ada di dalamnya kita terlibat, monefnya adalah monef sebagai kita ke nakes yang ada di dalamnya. Oke, next. Nah, ini di bab ini semuanya adalah tentang kegiatan yang berwawasan melalui pemberdayaan masyarakat. Ini juga meliputi kegiatan-kegiatan yang mempunyai mempunyai ciri khas kearifan lokal sendiri. Monggo silahkan ya, karena kan kita tidak tahu juga di sini seperti apa. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui 6 strategi, yaitu pengetahuan dan kemampuan, dengan peningkatan kesadaran, pengembangan dan pengorganisasian masyarakat, penguatan advokasi, peningkatan kemitraan dan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal, ya. Kembali di sini SMD, MMD muncul. Ya, oke, next. EP-nya ya. Terdapat kegiatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam RUK dan RPK Puskesmas, termasuk pemberdayaan berdasarkan dari sumber daya dari swadaya masyarakat. Ya memang sekarang posyandu sudah ini ya, sudah benar-benar ada, tapi tolong nama-namanya sudah ada belum? Ada. Itu di rumah penduduk atau memang ada yang di tempat sendiri? Rumah penduduk, tapi tetap ditempeli nama. Ya, ya itu kayak saya juga seperti itu, sama lah, semuanya sama, nggak mungkin gedung posyandu ki dewe, ya kan? Maksudnya ada, mungkin ada, tetapi tidak semuanya. Rata-rata pasti di rumah penduduk atau numpang di balai desa atau di BKD, kan seperti itu. Monggo silahkan. Makanya kalau saya itu juga seperti itu, begitu ada posyandu di mana itu saya titik. Teman-teman harus punya koordinat, ya kayak kita itu di situ ditulisi posyandu apa, kan bisa kan? Sehingga nanti kalau kita cari di Google langsung, oh ini di Kabupaten Batang mau cari posyandu Mawar misalkan, kecamatannya Batang kota ya, di Puskesmas Batang 4 misalkan, Puskesmas Batang 4 ada posyandu Mawar namanya. Kita lagi posisi di situ, kita klik aja sudah bisa dapat tempatnya. Kita bisa akses melalui Google Map, ya kan? Monggo hal-hal seperti itu harus sudah dipikirkan di puskesmas. Sudah jalan belum? Yang bagus tuh Dinas Kesehatan Kota Semarang itu dulu saat saya survei di Kota Semarang 2018 itu mereka simpusnya sudah terintegrasi sampai OVO, Grab,
kayak gitu. Jadi pengantaran obat itu sudah menggunakan Grab, Gojek, pembayaran bisa menggunakan Dana, OVO, Shopee kayak gitu, sudah bisa itu Semarang. Dan rekam medisnya juga bagus. Mereka terkunci lengkap. Saya melihat kota Semarang. Oke ya. Ini harus ada bukti perbaikan, bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bu Bidan, tolong foto-fotonya ya. Foto-fotonya disimpan, nanti bisa jadi bukti. Dan ini fotonya ora kuwi tok. Kui terus kayak gitu ya, dijudulin apa gitu ya. Oke, next loh kok. Nah, oke, 213 ini adalah RPK dan RUK ya. Ini jelas, maupun mbok kene ditulis koyok ngene, kita sudah nggak bisa apa-apa karena itu sudah draft dari Kementerian Kesehatan. Oke, RPK, cekret. Next Mbak. Oh ini udah bisa pakai ini ya? Oke. Sorry Mbak. Oke. Perencanaan UKM, UKM itu juga pasti ada lintas programnya ya, UKM dan UKPP itu pasti juga bersinggungan. Monggo bagaimana dokumen-dokumen teman-teman semua dulu saat penyusunan RPK dan RUK ya. Oke. Ini pasti di puskesmas sudah ada semua. Ini enggak boleh 0 nilainya, harus 10. Harus 10 karena saya yakin pasti sudah ada semua. RPK, RUK ya, RPK bulanan, tinggal dari RPK tahunan sudah dibikin belum RPK bulanan dan hariannya teman-teman semua? Bulanan sudah. Bulanan itu kan pasti bulan Januari ada jadwalnya, itu turun namanya menjadi harian. Sudah dibikin semuanya? Semua program? Benar? Kok ketoke ono sing iya ono sing urung iki? Ya. Ini tolong disusun semuanya nih. Kemudian ini tersedia kerangka acuan kegiatan untuk tiap kegiatan dari masing-masing pelayanan UKM sesuai RPK yang disusun. KAK-ne iki biasanya lengkap. Pedomane ya lengkap. Ning gantole ning SK opo iki sing jadi pertanyaan. Ya kan? Teman-teman karena nyusunnya tuh biasanya dari bawah. Sing gampang sik mesti. KAK, oh ono contohan KAK tak contoh tret. Nah, gantole kemana, gitu kan? Ini bisa saja ke makanya kemarin saya kan sudah menceritakan ya waktu tentang jenis-jenis pelayanan, bagaimana itu di situ tertulis langsung, jadi nggak langsung item pelayanan, tapi sudah bisa dibagi menjadi KMP, UKM, UKPP, ada UKM pengembangan, ada UKM esensial. Jadi itu sudah bisa langsung di situ. Kalau langsung di situ ini KAK-nya nanti nyambung ke atas. Jadi kita bikin SK jenis layanan yang di bab 1 itu bisa untuk sampai bab 2 bahkan bab 3. Oke, apakah selama ini teman-teman, nah ini kan dari sini ini
semuanya, apakah teman-teman kalau membuat RUK ataupun RPK ataupun jadwal itu dhewe sing gawe dikekke masyarakat atau kita bersama-sama nyusun bareng? Mesti dhewe. Ya wis, pokoknya intine ning kene penjadwalan pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas disepakati bersama dengan memperhatikan masukan sasaran masyarakat, kelompok masyarakat, lintas program dan lintas sektor yang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana. Jadi nggak boleh meleset. Adapun meleset harus ada alasannya, ya. Dan di situ dibuat tertulis, tidak hanya ngomong tok. Oke. Kemudian ini ya. Tapi rata-rata pasti ini jadwal kegiatannya Bu Bidan sing gawe. Ya toh? Karena UKM iki sing melaksanaan AKE Bu Bidan. Ya ada promkes juga sih sebenarnya, ada kesling kayak gitu ya. Tapi saya yakin tidak pernah masalah jadwal mesti ngertine dadi sesuk aku melaksanakan kegiatan iki gitu. Oke. Jadi besok kalau bikin foto linsek kuwi sing rapi ya. Nanti jangan dijuduli linsek 2023. Wong kuwi linseke tahun sebelumnya. Kegiatan sekarang kan 2000 ya kan, nek pelaksanaan kegiatan benar, tapi perencanaan kegiatan kan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan, yang pelaksanaan kegiatan boleh di 2023 karena untuk melaksanakan kegiatan 2023. Tapi kalau rencana usulan kegiatan kan tidak di tahun ini. Benar nggak? Usulan kegiatannya sudah di sebelumnya. Gitu. Pokoknya hati-hati deh teman-teman nanti kalau bikin dokumen bukti. Karena pasti di puskesmas sekarang ini belum ada semua. Wis toh yakin. Oh no, buktinya no, aku yakin buktinya ada. Tetapi kan belum tersusun dengan rapi. Makanya kemarin kami sudah sediakan folder di situ. Nanti bisa diisi oleh teman-teman semuanya secara rinci. Jadi ini enggak meleset sudah. Oke. Penanggung jawab UKM ini kriteria 2.2.2 ini sebenarnya sudah dilaksanakan. Umpan balik. Sama jadi bab 1 ada umpan balik enggak? Ada. Nek dokumennya nganggo iki iso ora? Bisa. Wong diantaranya adalah UKM kegiatannya. Monggo ini sudah ada atau belum? Kalau belum ada tolong dibuat. Piye carane puskesmas luwih pinter? Saya yakin itu. Ora usah nganggo kegiatan wis iso dadi. Sing penting dokumennya ono, yakinlah itu. Yakin. Saya wis pasti ora bakal dilaksanake kegiatan, sing penting daripada aku kegiatan kesuwen wis kene wae gawe dokumen ndi, mesti kayak gitu. Ayo gawe. Oh, kuesioner gawe opo? Rasa kuesioner nganggo kertas wae, ayo ditulis sini suruh umpan balik kira-kira masyarakatnya jenenge sapa, usulane opo. Kan kayak gitu paling teman-teman. Daripada pakai survei, pakai kertas banyak banget kertas kosong dah masyarakat suruh ngisi. Etok-etoke masyarakat, jebule warga puskesmas. Iya kan? Saya yakin itu lah, kok ngakune, loh aku masyarakat kok, aku ya penduduk ini kok. Gitu. Omahku ya cedak puskesmas kok, kan aku bagian dari masyarakat. Terus iki simbahku, iki ibuku, iki adikku, kan kayak gitu. Oke. Nah, ini yang kemarin dari bab 1 saya bilang dilakukan komunikasi dan koordinasi dari dalam penyelenggaraan pelaksanaan UKM di puskesmas. Nanti ini ada mekanisme komunikasi dan koordinasi untuk
keberhasilan pelayanan UKM ya. Komunikasi ini dan koordinasi ini sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Jadi kalau saya yang kemarin kan saya sudah bilang di bab 1 pun ada kan komunikasi dengan lintas sektor. Nah ini kan SK-nya berarti bagaimana SK tentang kita komunikasi dan koordinasi terhadap lintas program dan lintas sektor. Untuk semua kegiatan, tidak usah UKM tok. Soalnya yang bab 1 ya ono. Jadi teman-teman semua, SK ini bukti bahwa kita itu SK itu untuk kebutuhan puskesmas, bukan kebutuhane bab. Le nomori SK ono tulisan bape ora? Hah? Ada enggak? Ada yang ada yang enggak. Ya. Tolong untuk penomoran SK disesuaikan dengan tata naskah yang berlaku di pemerintah daerah Kabupaten Batang. Saya yakin di pemerintah daerah itu tidak ada ngomong SK itu ono bab. SK ki yo ming nomor. Biasanya depan kode, nomor, tahun, selesai. Mbah nomornya tengahnya kepiye kan? Kita enggak tahu kayak gitu. Jadi penulisan SK tidak menggunakan bab atau TU atau UKM atau UKP. Kan ada yang kayak gitu dulu kan? Masih seperti itu. Tolong dilihat kembali tentang penomoran SK ya. Jadi teman-teman belajar ini harus secara komprehensif semuanya. Tidak hanya kita punya tata naskah puskesmas, tetapi tata naskah puskesmas ki ojo melenceng saka tata naskah pemerintah daerah. Urusan kayak gitu pemerintah daerah juga sudah sesuai dengan Permendagrinya itu ada, bukan asal-asalan. Kok tak takon maca Permendagri tentang tata naskah mumet meneh. Oke ya. Jadi ini monggo sudah ada kebijakannya atau belum, silahkan dibikin. Nah, ini koordinator UKM mempunyai kewajiban memberi arahan dan dukungan dari pelaksanaan kegiatan. EP-nya, penanggung jawab UKM melakukan pembinaan dan koordinator pelayanan pelaksanaan kegiatan UKM secara periodik dengan jadwal yang disepakati. Saya tanya, apakah ada rapat UKM di puskesmas? Ada. Setiap apa? Khusus UKM. Setiap minggu. Kadang 2 minggu, kadang sakobre, kadang sesasi sekali. Oke, apakah dilakukan pralokmin? Iya, sebelum lokmin pasti ada pralokmin. Oke. Nah, ini yang di sini ada enggak ketuane UKM? Ngacung. Wes ngacung to ketuane UKM ki mesti wedokan-wedokan. Ayo ngacung, mana ketua UKM? Enggak mau, dia lagi. Lainnya, cewek mana ketua UKM ngacung, ayo. Ngaku. Nah, ngaku, itu ada di belakang ada ketua UKM. Hah? Oke, saya mau tanya supaya puskesmas lain ngerti sebenarnya. Kalau tidak dilakukan sesi tanya jawab ini mungkin untuk EP ini tidak begitu mudeng, begitu kan? Ada mic satu lagi enggak ya? Rasa saling tunjuk, tenan ora iki.
Ya saya nggak tahu baru, nggak tahu lama. Pokoknya dirimu saiki ketua UKM. Oke, dari puskesmas mana? Ayo kenalan sih. Puskesmas Pecalungan, dokter. Oke. Sekarang saya tanya, apakah ada pertemuan UKM? Ada, dokter. Setiap apa? Pertemuan UKM kita diusahakan setiap seminggu sekali pertemuan. Kemudian untuk pralogminnya juga sebelum logmin, biasanya di minggu pertama. Oke, jadi pertemuannya setiap seminggu sekali sudah dijadwalkan hari apa? Hari Selasa atau Kamis. Hari Selasa atau Kamis. Itu berarti kalau Selasa nggak bisa pasti Kamis. Kamis. Oke. Pralogmin? Pralogmin di minggu pertama. Hari Selasa. Hari Selasa. Oke. Apakah itu sudah dibikin jadwal? Sebagai ketua PJ UKM, sekarang nih contoh nih, penanggung jawab UKM melakukan pembinaan kepada koordinator pelayanan dan pelaksanaan UKM secara periodik dengan jadwal yang telah disepakati. Isinya apa? Dokumen ini isinya apa? Jadwal pembinaan koordinator UKM untuk anggotanya. Ya, jadi itu harus terjadwal. Harus ada kesepakatannya di UKM. Kita sudah ada kesepakatan, dokter, setiap. Sudah ada? Iya. Tertulis? Kalau tertulisnya baru jadwal kegiatan. Pokoknya nek ono nek abab kulaane abab ki ora payu. Nek ora ono hitam di atas putih loh. Sekarang kalau secara hukum nek ono nek abab karo abab kan nggak boleh kan? Iya nggak? Harus ada tertulis. Ya. Pokoknya nek isih ono nek abab karo abab berarti urung dadi, ya. Terus kemudian penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas mengidentifikasi, menganalisa permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM dan menyusun rencana tindak lanjut. Sudah? Sudah. Pasti sudah. Ini sudah. Jadi ini nanti, karena ini nanti beda lagi, nanti ada pralogmin. Karena nanti juga ada, ini sekarang jadwale koordinator UKM sing neng mburi mengko ono EP-ne kepala puskesmas. Wis gawe jadwal apa urung? Kepala puskesmas juga ada nanti. Iya, supervisi. Jadi yang namanya supervisi kan tidak harus kita datang ke tempat, tapi bisa aja dikumpulkan. Wong neng puskesmas kan paling dikumpulkan di aula atau di ruang tunggu atau dimanapun, itu monggo silahkan. Jadi ini adalah supervisi dari koordinator UKM. Oke. Apa saja yang dibahas di situ, Bu, kalau pertemuan? Kita membahas untuk kegiatan UKM per program, untuk RPK bulanan biasanya itu. Kemudian membahas kegiatan UKM yang sudah dilaksanakan, kemudian yang belum dilaksanakan di bulan depan, berarti ikutnya RPK bulanan nggih. Kemudian indikator kinerja UKM atau SPM itu kita isi per bulan, maksimal sebelum tanggal 10 kita sudah mengisi, kemudian sampai ke analisa masalah dan RTL-nya dari masing-masing program. Berarti USG-nya sama Fisbonnya dibikin nggak? Ngomong analisa? Belum. Oke. Jadi untuk semua kegiatan UKM itu tidak bisa meninggalkan USG dan Fisbon. Kamu ngomong analisa, jangan ya bilang, Bu, saya sudah melakukan analisa, tapi nek ora di USG yo podo wae. Ya, harus dilakukan USG. Harus setelah itu dibikin Fisbonnya seperti apa, sehingga kita tahu UKM dari SPM sudah membuat target bulanan. Dibikin target bulanan enggak? Buat, dokter. Buat, dokter, buat target bulanan ya. Jadi kan dari kementerian kan ada target setahun. Ya, oke kan? Target setahun kemudian kan dibagi menjadi 12, akhirnya menjadi target bulanan. Oke, tercapai atau tidak, berarti kan nanti tahu sebulan berapa,
sudah pelaksanaan berapa persen. Nah, yang tidak tercapai berarti menjadi gap. Benar nggak? Betul, Ada dokter. gapnya. Oke ya, Iya. ada gapnya. Begitu ada gap, disitulah yang harus dianalisa, dievaluasi dan tidak lanjut. Tidak lanjut. Oke. Apabila di dalam gap ini bisa diselesaikan di tingkat PJ, itu berarti kita selesai di situ, di pralogmin. Kalau tidak selesai kita naikkan kepada logmin, ya. Begitu semuanya teman-teman. Oke. Besok tak delok ya kalau ikut itu. Lihat. Enggak apa-apa, kita semua bareng-bareng belajar ya. Bareng-bareng belajar. Ada yang mau ditanyakan di sini? Sampai sini? Soalnya biasanya nek gawe analisa, gur tulisan analisa, sebelah evaluasi, sebelah tindak lanjut. Begitu ditanyakan, ini dasarnya sekondi. Kok kamu bisa bikin analisa seperti dari mana teorinya? UKM itu tidak boleh lepas dari USG dan Fishbone. Rumus. Sama juga dengan UKP dulu menggunakan 3H1P, high cost, high risk, high volume dan problem prone. Jadi kalau sekarang itu hal seperti itu baru menemukan untuk permasalahan. Apa yang akan dinaikkan menjadi indikator mutu mungkin yang terbesar kan seperti itu, yang kekurangan yang terbesar. Setelah itu dibikin profil indikator. Kalau dulu kita nggak ngomongin profil indikator. Jadi seperti ini. Buka lagi Mbak. Jadi teman-teman semua dalam menentukan indikator, ke bawah Mbak, baik indikator mutu maupun indikator kinerja, kita harus membuat, turun Mbak, turun, clear, turun sampai bawah, turunin dulu Mbak, turun bawah. Nah, ini ini tentang SPM ya. SPM kan sudah ada ya. Ini merupakan indikator kinerja puskesmas. Oke. Dari kalau dulu kan kita gur mikir ke iki tok. Enggak, kita setelah ini selesai terus kita bikin USG, kita bikin Fishbone. Bener enggak? Wong wis standare wis ono saka kementerian. Tapi tidak seperti itu. Jadi kita sekarang semuanya baik indikator kinerja maupun indikator mutu itu semua menggunakan profil. Contoh ke bawah Mbak. Oke, next. Nah, contoh, ini hanya sebagai contoh tentang pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar. Ya. Ini kita bikin profil indikator. Judulnya ibu hamil mendapatkan antenatal care. Dasar pemikirannya apa, dimensi mutunya apa. Ini ada semua. Nek arep belajar nggawe profil indikator, tapi harus tahu loh teman-teman semua. Baca buku INM halaman 15 sampai 85. Karena nanti kalaupun teman-teman ya, kalaupun tak kasih ini, ini kan tak kasih kan nanti, teman-teman ada, teman-teman mau nyontoh. Nek hasil garapane ora nyambung karo iki nih, padha wae. Karena teman-teman harus bisa mengolah ini. Ini harus bisa mengolah toh. Ini lengkap. Tipe indikator outcome, satuan pengukuran presentasi, numerator, denumerator ada semua.
Carane ngitung wis ono ke bawah. Nah, formulanya apa? Sumber datanya apa? Frekuensi pengumpulan datanya kapan? Ada semua. Oke. Jadi semuanya itu dibikin seperti ini. Wow banget kan? Sijine we urung gawe kok. Aku yakin satu pun belum bikin pasti. Siapa yang puskesmas yang udah bikin meskipun satu? Hah? Belum semuanya, 21 puskesmas. Padahal meh maju September. Ini saya bikin sudah, jadi ini dulu ini merupakan profil indikator puskesmas saya. Jadi saya ya ora sanggup nek dinas terus rembugan kon gaweke meneh, gelem nyonto ya kono, ora gelem aku tetap arep nganggo nggon aku dhewe. Lho kan enggak apa-apa toh. Kalau Dinkes menentukan itu terus habis itu kita melakukan turunannya yang tak ambil tak cuplik tok kan ora apa-apa, ora masalah ono SK-ne malah puskesmas kok. Saya udah bilang, kalau nggak mau pokoknya nek ora gelem nyonto, aku meh gawe aku pokoknya tetap menggunakan punyaku sendiri. Saya enggak mau. Akhirnya ya podo. Oke ya, jadi semua harus, mungkin kalau SPM ini samalah ya, karena SPM di sejagat raya sama. Nanti yang perlu disesuaikan adalah indikator mutu. Ya, mungkin tidak sama karena keadaan situasinya di sini dan di sana itu pasti berbeda. Mumet ya, saiki ndelok koyo ngene ya. Makanya teman-teman tuh loh ngisi INM mesti wes langsung kepada website Mutu Fasiankes, ya enggak? Enggak tahu maksudnya apa, bener enggak? Padahal indikator mutu INM itu juga ada profil indikatornya. Kalau indikator INM, indikator PPI, indikator sasaran keselamatan pasien, kuwi ora kena diowahi. Wis paten. Ya. Harus sesuai dengan profil indikatornya, harus sesuai dengan yang ada di situ. Tapi kalau untuk yang lain silahkan. Dan indikator-indikator yang sudah ditetapkan di sini, baik indikator INM, baik indikator PPI, baik indikator sasaran keselamatan pasien, itu tidak boleh dijadikan indikator mutu. Boleh misalkan TB, gak apa-apa bikin TB. Tapi kalau TB itu di INM adalah apa? Resistensi obat. Apa coba? Tahu nggak? Indikator nasional mutu TB yang itu apa? Coba. Indikator nasional mutu TB itu apa? TBSO yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, ya. TBSO yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Boleh, itu kan INM-nya. Misalkan di tempat kita memang masih TB menjadi ikon puskesmas, rata-rata TB kan masih menjadi ikon ya. Ikon boleh menetapkan tentang apa? Misalkan suspek. Ya, bisa saja indikator mutu puskesmas ini tentang capaian suspek TB. Boleh, karena berbeda meskipun sama-sama TB. Tapi tidak berarti TB itu sama dengan TBSO yang sudah mendapatkan pengobatan ya sesuai standar, gitu ya. Apalagi sekarang APD, cuci tangan itu kan masuknya indikator nasional mutu. Ya. Makanya apapun itu yang penting teman-teman, saya selalu mengingatkan teman-teman, INM itu kan bolak-balik, aspak itu juga bolak-balik, ngerti-ngerti kosong, ngerti-ngerti ra ono isine, wis ngisi ilang.
masih mending loh Bu kalau untuk ANC itu ning kono ono editnya masih bisa, bener nggak? Pernah ngedit filenya nggak INM? Coba yang lain, nggak bisa loh, angel. Yang paling gampang diedit justru menurutku ANC, yang paling gampang diedit di INM itu. Jadi misalkan teman-teman susah mengakses di situ, data dasar teman-teman yang akan diupload itu tidak boleh hilang. Yang penting itu buktinya apa? Kayak gitu. Nah ini jadi kalau kami itu memang sudah menetapkan indikator dari 22 sampai 26 sesuai dengan Renstra, ben gampang. Ora bolak-balik gawe indikator. Monggo kalau Dinkes mau mengadop nanti tinggal di modifikasi sedikit mungkin ya. Monggo. Tapi kalaupun Dinkes akan mengadop, tolong apapun secepatnya diberitahu puskesmas supaya puskesmas bisa retrospektif, kan mesti kan datanya jenengan ngarang, ya dah? Ini siap-siap mengarang indah mencari data di bulan Januari sampai Juni. Besok kalau majunya September berarti sampai Agustus, ya enggak? Berarti bulan Juni sudah ada evaluasi. Karena 6 bulan, Juli kan berarti sudah ada evaluasi kan? Pelaksanaan kegiatan di bulan Juni nanti kan bisa maksimal Juli harus sudah ada evaluasi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mbak, kembali ke materi Mbak. Oke ya, ini tentang pembinaan UKM ya. Sama ini RUK RPK ada di bab 1 juga, oke. Nah, ini kemudian standar 2.5 ini adalah miliknya PISPK. Ya. Kegiatan kunjungan keluarga dilaksanakan oleh tim pembina. Nah, sudah ada tim pembina keluarga dan tim pengelola data PISPK? Sudah, pasti sudah ada. Ning sing jelas, fotone sekarang mesti orang duwe foto kunjungan PISPK tahun ini dan tahun kemarin. Pasti yang akan digunakan data jadul. Yang tahun ini dan tahun kemarin, ada semua? Semua puskesmas punya? Oke ya, berarti kemarin katanya ada yang belum melakukan intervensi. Tahun ini, kemarin ada yang bilang tidak ada dana, ya kan? Berarti belum punya datanya. Ya ini dilakukan kunjungan. Nanti kunjungannya seperti apa, bentuknya terintegrasi dengan apapun, monggo ya. Makanya saya kemarin tanya bidan desa. Kemarin bidan desa yang tak tanya siapa ya kemarin? Itu kan tak tanya sampai IKS-nya toh. Karena apa? Mesti harus tahu IKS-nya. Ya kan? Mulai sekarang itu IKS juga harus paham. Pala puskesmas apa pala puskesmas? Nanti jangan-jangan IKS wilayah orang ngerti. Ayo. Gawat ini kalau IKS-nya nggak ngerti. Mosok sampai IKS ora ngerti. Soalnya kemarin itu juga ada yang pendampingan tak tanya, IKS-nya berapa Bu? Saya IKS-nya udah 2, hebat iki berarti sehat tenan iki. Aku bingung, 2, perasaan IKS itu susahnya minta ampun, kok sudah bisa 2 ya? Aku ejek 0,0000 loh. Iya, saya aja masih 0, kayak gitu kan.
mencapai 1 aja luar biasa susahnya. Ini kok iso wis dijawab, IKS-nya berapa? 2. Hah? Ngeledak tuh aku. Heran. Oke ya. Jadi ini tentang PIS PK, monggo silahkan disesuaikan dengan puskesmas ya. Kemudian intervensi lanjutan. Intervensi lanjutan kan sudah melakukan semua ya. Nah, itu tadi kegiatan awal PIS PK-ne, opo evaluasinya. Sekarang di sini tentang intervensi, ya. Intervensi PIS PK semua tidak boleh ngomong masalah tidak ada dana karena bisa terintegrasi dengan kegiatan baik dalam gedung ataupun di luar gedung, ya. Oke, teman-teman semua. Nih, lihat di bab yang D. Penanggung jawab UKM Puskesmas berkoordinasi dengan penanggung jawab UKP, kefarmasian, laboratorium, penanggung jawab jaringan dan jejaring, melakukan perbaikan pelaksanaan intervensi lanjutan. Kabeh ra. Ini kabeh wong sak jagat puskesmas melu niki. Wis ngomong koyo ngene. Oke. 253 Germas. Ya. Pasti ini sudah bisa semuanya Germas. Ada semua pasti ini di puskesmas. Nah, ini sesuatu hal yang teman-teman harus benar-benar membaca dengan teliti tentang pelaksanaan cakupan dari UKM esensial. UKM esensial itu apa aja? Promkes, Kesling, KIAKB terus, gizi, terus penyakit P2, terus lima apa 6? 5 apa 6? Ono sing 5, ono sing 6, garek bingung ya. Lihat. Coba nih, ini di sini nanti ketemu jawabannya berapa? Ada UKM esensial. UKM esensial yang pertama adalah Promkes. Promkes nih. Kalau di elemen penilaian, ini contoh nih teman-teman guru moco elemen penilaiannya. Terdapat indikator kinerja pelayanan UKM esensial promosi kesehatan sesuai dengan diminta dalam pokok pikiran disertai dengan analisisnya. Ini kalau di sini masih tertera sesuai dalam pokok pikiran. Tetapi coba kalau kita cuman baca di nilai-nilainya di ini coba. Nah, SA bawah sendiri. Nah, bab 2 geser 261. Geser Mbak, ininya digeser bawahnya. Nah. Geser ke sana Mbak. Oke, 261. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman membaca ini ataupun tadi membaca langsung elemen penilaiannya, maka nanti teman-teman akan susah. Kalau ini kami membuat ini yang punya kita itu disesuaikan dengan pokok pikiran. Ya, jadi sudah jelas. Yang punya Dinkes kan cuman ada indikator begitu saja. Coba klik Mbak. Yang paparan saya. Oke, jadi di sini ingat teman-teman semua harus baca pokok pikiran. Karena di dalam pokok pikiran, nah UKM esensial Promkes
ini punya 3 indikator kinerja utama. Siapa petugas Promkes? Ngacung. Siapa petugas Promkes? Saya sing koncone ngerti sapa jal iki? Ini ya? Oh iya, ini petugas Promkes, sandingannya oke. Petugas Promkes, saya mau nanya. Oke, selama ini petugas Promkes sudah punya indikator kerja? Sudah, Bu. Indikatornya apa? Posyandu aktif, desa siaga. Oke. Yang di SPM ya? Iya. Oke, terus apa lagi? Poskestren dan masih banyak, Bu. Saya lupa, Bu. Kabupaten hanya 2 itu, posyandu aktif dan desa siaga. Ya. Yang masuk Pemda. Ya itu yang masuk Pemda, yang masuk SPM masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Iya. Jadi gini, indikator itu ada SPM harus dikerjakan. Kalau Pemda punya target berarti itu menjadi target masuk include juga, ya kan? Kalaupun target dari Pemda itu di luar indikator kita yang SPM berarti itu menjadi indikator tambahan target dari Pemda. Kemudian sekarang ada ini, sudah tahu belum kalau ada petugas Promos ada indikator kinerja utama nih, indikator kinerja utama yang A. Sudah tahu belum? Sudah. Sama enggak? Mungkin yang pertama sama. Iya, yang posyandu aktif sama. Posyandu aktif sama, tapi yang kedua dan ketiga belum ada. Tolong ini dibikin menjadi tambahan, menjadi indikator kinerja utama Promkes. Iya. Nah, makanya itu nanti iki toh dibaca instrumennya, standarnya dadi ben maca. Ya, secara lengkap di Permenkes. Gitu. Ya. Biar teman-teman belajar, ya. Kalau ini kan hanya ringkasan ya. Kayak gitu. Kalau untuk lengkapnya baca di Permenkes tentang standar akreditasi puskesmas. Di situ nanti teman-teman keluar semua karena tebel. Kemarin teman-teman, saya saat pendampingan itu teman-teman yang saya dampingin itu baru sadar, terus mereka fotokopi. Bu, ternyata ada ya di sini. Ini lebih rinci lah. Kok ya nembe sadar. Karena selama ini mereka teman-teman pasti EP-nya opo toh. Bener enggak? Nah, ini termasuk petugas Promkes, mesti nembe ngerti saiki. Iya kan? Pasti baru tahu sekarang karena hanya melihatnya bahwa oh ini aku wes ngerjake gaweanku, SPM-ku beres. Ternyata di dalam standar akreditasi ada permintaan tambahan. Nih termasuk ini juga. Ini Promkes. Yang kemudian ini adalah kesling. Kalau kesling gampang. Kesling iki wes gaweane kesling. Ini wes pokok. Tambahan lagi mungkin tempat pengolahan pangan yang dalam pengawasan. Mungkin ini ada yang masuk Farmamin. Ini masuk kesling enggak? Yang C, yang nomor 3. Di sini masuk tempatnya kesling enggak? Di Batang. Pengolahan pangan. Masuk ya, masuk kesling. Siapa yang orang kesling? Oh iya itu Bapak itu kesling. Pak ini sudah dikerjakan belum 3 ini? 1, 2, 3 indikator utama. Jadi jangan lupa nggih. Sekarang jenengan selaku petugas kesling. Jadi semua pemegang program UKM esensial semua punya indikator utama. Oke? Ini loh Pak. Sudah Bu. Sudah semuanya ya? TPM, ya itu yang nomor 3 itu TPM itu kalau yang siap saji masuk ke Farmamin ya? Bukan, yang apa? siap saji malah masuk ke kesling. Cuma yang IRTP, yang industri makanan rumah tangga itu masuknya di Farmamin. Iya yang TPP ya?
yang rumah tangga ya, Ya. biasanya seperti itu. Tapi kalau kegiatannya bareng enggak Pak? Kesling ikut enggak? Ya, saya juga sebagai programmer yang IRTP Bu, jadi pas. Iki pas. Pas. Ini sesuatu yang pas. Tapi hampir semua di Batang. Iya, Iya. memang seperti itu mestinya. Jadi nanti kegiatannya meskipun mungkin ada yang masuk farmamin seperti itu, tapi tidak boleh meninggalkan keslingnya karena ini merupakan kegiatan yang terintegrasi. Banyak sesuatu hal yang baru di bab ini. Oke, ini 262, sekarang 263 tentang kesehatan keluarga. Nah, kesehatan keluarga ini ada 6, ya. Indikator utamanya ada 6. Siapa di sini ada enggak yang sebagai penanggung jawab ini? Kesehatan keluarga.